Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang etika komunikasi antar persona. Dan di etika komunikasi antar personal ini akan saya bagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama adalah etika, lalu yang kedua adalah komunikasi antar personal, dan yang ketiga adalah etika komunikasi antar personal. Dan untuk mengawalinya, kita lihat slide berikut ini. Itu ada 3 khas yang ingin saya bahas. Yang pertama itu adalah etika. Lalu yang kedua komunikasi personal. Dan yang ketiga etika komunikasi personal. Jadi kalau tadi kita melihat etikanya sendiri, lalu yang kedua kita melihat komunikasi personalnya, dan bagaimana yang ketiganya adalah tentang etika komunikasi personal. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di dalam etika nanti akan terbahaskan mengenai definisi, lalu objek etika, kemudian peran etika, kegunaan etika, dan fungsi etika. Nah, mari kita lihat di definisi etika itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari berasalnya dari mana etika itu, yaitu etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Sekali lagi, artinya adalah watak kesusilaan atau adat. Itulah dari kata Yunani atau ethos itu tadi. Nah, kemudian menurut Martin bahwa etika itu adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok spesial atau profesi. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan menurut Langenfeld bahwa etika ialah teori tentang perbuatan manusia, yaitu ditimbang menurut baik dan buruknya. Nah, gitu ya. Sedangkan menurut De Vos, etika itu adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Nah, kalau kita melihat tentang objek etika, itu ada 2 objek etika itu. Yang pertama adalah objek material, dan yang kedua itu adalah objek formal. Nah, biasanya kalau objek material itu adalah objek yang memang bisa terlihat secara kasat mata. Nah, di etika ini yang menjadi objek material itu adalah tindakan manusia. Ya, tentu saja sebagai manusia. Nah, tindakan manusia kan kita bisa lihat dari kejauhan atau dari dekat, atau kita bergaul dengan mereka, pasti kita akan bisa melihat tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang diperlihatkan oleh teman kita, gitu ya, misalnya sahabat kita, gitu misalnya, adik kita atau siapapun itu. Nah, yang menjadi objek material itu adalah segala tindakan manusia yang terlihat, gitu ya. Nah, kalau yang objek formalnya kebalikannya, gitu ya. Kalau kebalikannya, kalau tadi material terlihat, kalau formal ya tentu saja tidak terlihat. Nah, yang menjadi objek formal dalam etika ini adalah baik atau buruknya tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kan itu tidak terlihat baik atau buruknya, kan gitu ya. Itu adalah hanya baru pandangan seseorang, belum tentu misalnya baik menurut saya atau baik menurut yang lain, itu belum tentu sama, kan gitu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya nih mengenai peran dan fungsi etika. Nah, peran dan fungsi etika ini tentu saja berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada manusia. Karena itulah peran dari etika itu pertama mengajak kritis. Karena kita sudah tahu baik atau buruk, maka kita mengarahkan gerakan kita atau perilaku itu adalah
sesuatu untuk arah ke yang baik dan buruk. Nah, untuk menentukan baik dan buruk disitulah ada proses kritis. Oh, ini baik atau tidak? Oh, ini bagus atau baik atau tidak? Atau ini tidak baik atau bagaimana? Nah, di situ adalah ada mengajak kekritisan seseorang. Lalu yang kedua adalah mengarahkan. Tadi kan etika itu kan berkaitan dengan masalah baik dan buruk. Jelas, oh ini yang baik, ini yang buruk. Nah, itu di situ terjadi adanya pengarahan. Kalau baik mah ke sini, kalau kurang baik mah begitu misalnya. Nah, lalu yang ketiga adalah perannya adalah untuk mengemukakan penilaian. Baik dan buruk kan penilaian di situ. Kemudian yang keempat adalah alat kontrol. Nah, alat kontrol itu kan tadi etika baik dan buruk. Untuk kita mengetahui bahwa itu adalah kebaikan atau kejelekan, maka di situ kita memilih yang mana nih. Ketika memilih di situlah ada timbul kontrolnya, kan gitu ya. Kemudian ada yang kelima, perannya adalah prospek mengatasi kesulitan ya. Kemudian yang keenam, menjadi prinsip yang mendasar seseorang, kan gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah penuntun agar bersikap sopan tentu saja. Nah, itu berkaitan dengan peran dari etika. Lalu fungsinya apa nih? Nah, kalau fungsinya kita lihat yang pertama adalah sarana memperoleh orientasi kritis. Sarana nih, alat ya, alat. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan keterampilan intelektual untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Sebab etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral tentu saja. Jadi itu ya fungsinya. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya kegunaan dan bidang atau kegunaan etika ya, kegunaan etika. Kegunaan etika yaitu yang pertama adalah berguna untuk atau bisa memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan moral yang dihadapi. Iya kan banyak ya sekarang pandangan sebagai apa, pandangan A, pandangan B, pandangan C yang akhirnya nanti akan mempengaruhi terhadap moral kita. Nah, dari situlah ada etika. Kita bisa nanti memfokuskan mana yang menurut sesuai dengan kita di situ. Kemudian yang kedua, kegunaan etika adalah membantu agar tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual. Nah, itu fungsi yang kedua. Yang ketiganya adalah membantu dalam menghadapi ideologi yang berbak dalam masyarakat secara kritis dan objektif. Iya, karena kan kita sudah mempunyai etika sehingga kita mampu mana yang ideologi sesuai dengan kita, mana yang tidak di situ ya. Itu adalah kita lihat dari kegunaan etika. Di slide berikutnya, nah saya tadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa di komunikasi atau etika komunikasi antarpersonal ini saya membahas 3 hal. Yang pertama itu adalah tentang etikanya, barusan sudah selesai. Yang kedua adalah karakteristik komunikasi antarpersonal. Gitu ya. Yang keduanya tadi dibahas tentang komunikasi antarpersonalnya. Nah, untuk mengetahui atau memahami tentang komunikasi antarpersonal, kita lihat karakteristiknya dari komunikasi antarpersonal. Coba kita lihat misalnya di komunikatornya, bagaimana nih karakteristiknya. Nah, komunikasi antarpersonal jika dilihat dari komunikator itu memiliki karakteristik bahwa komunikatornya itu adalah bersifat personal karena komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal itu adalah komunikator personal itu adalah komunikatornya yang memang mandiri, tidak mewakili apapun, tidak mewakili siapapun kan gitu ya. Ya bagi tetap menyangkut kepada dirinya sendiri kan gitu. Lalu kita lihat dari komunikannya. Nah, komunikannya pun juga di dalam komunikasi antarpersonal itu adalah hanya satu orang. Jadi antara komunikatornya satu orang, komunikatnya satu orang, komunikator satu orang, komunikan satu orang, maka di situ terjadi proses komunikasi antara satu komunikator dengan komunikan.
Karena kalau sudah melibatkan atau mengikut sertakan lebih dari 2 orang komunikator, itu namanya bukan komunikasi personal lagi, tetapi komunikasi kelompok. Nah, nanti kelompoknya bisa besar, kecil, atau sedang. Nah, kalau komunikasi antar personal berarti antara satu orang dengan orang berikutnya, kan gitu ya. Lalu kita lihat dari pesan. Nah, pesannya pun juga itu pesannya juga biasanya berupa pesan bersifat pribadi biasanya di dalam komunikasi antar personal ini. Dan feedbacknya pun juga di dalam komunikasi antar personal itu adalah feedbacknya langsung bisa keterima, kan dia keterima oleh komunikator misalnya. Nah, itu bisa langsung feedbacknya. Kemudian medianya yaitu media-media yang bisa atau alat-alat yang bisa mendukung terjadinya proses komunikasi antar personal. Kalau kita berbicara langsung berarti medianya apa? Yaitu berarti medianya adalah gelombang cahaya dan gelombang udara. Karena kalau tidak ada 2 gelombang itu kan suara kita tidak akan kedengar oleh atau tidak akan sampai kepada orang yang kita tuju. Dan efeknya pun juga efek dalam komunikasi antar personal itu adalah efek yang memang ditujukan pada perubahan ini secara personal juga, kan gitu ya efeknya, kan gitu ya. Itu dilihat dari karakteristik komunikasi antar personal. Nah, lalu bagaimana etika komunikasi antar personalnya? Nah, itu banyak ahli yang menyebutkan tentang etika komunikasi antar personal ini. Misalnya kita lihat menurut John Kendon. Menurut John Kendon, etika komunikasi antar personal itu pertama harus jujur dan terus terang, itu etikanya. Lalu yang kedua keharmonisan, gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah ketepatan. Berikutnya tidak curang, konsisten, dan tidak menghalangi komunikasi. Saya kira kalau jujur dan terus terang semua orang juga sudah tahu ya, kalau jujur dan terus terang mah kan ya. Lalu setelah adanya jujur dan terus terang, tidak ada dusta di antara kita misalnya, maka terjadilah di situ adanya keharmonisan. Keharmonisan antara komunikator dengan komunikan. Dalam menyampaikan pesannya pun juga tepat waktu, misalnya tepat saatnya, tepat idenya, dan tepat pada waktunya, apapun itu, apa itu pesannya, apa itu medianya, dan segala macam. Dan yang paling penting juga selain ketiga hal sebelumnya juga adalah tidak curang, gitu ya. Kemudian konsisten dan tidak menghalangi komunikasi. Maksudnya tidak menghalangi komunikasi itu ketika kita berbicara berdua, kita tidak terlalu mendominasi, orang lain tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Misalnya didominasi oleh komunikator saja. Nah, itu yang disebut dengan kalau begitu berarti kan menghalangi komunikasi. Tetapi karena komunikasinya terjadi dua arah, maka di situ terjadilah proses komunikasi yang lancar di situ ya. Jadi tidak menghalangi komunikasinya. Nah, kalau menurut Ronald Ernst itu etika komunikasi itu etikanya adalah bersifat terbuka. Jadi hampir mirip ya, jujur dan terus terang juga ujungnya adalah pada keterbukaan di situ antara komunikator dengan komunikan. Lalu misalnya aktualisasi. Nah, etikanya bahwa komunikasi antar personal itu adalah merupakan aktualisasi antara komunikator dengan komunikan. Terjadilah tadi proses komunikasi, maka di situ timbul pengaktualisasian diri antara komunikator dengan komunikan. Dan yang ketiga menurut Ronald Ernst itu adalah adanya pertimbangan emosi. Etikanya itu harus mempertimbangkan emosi. Kapan kita akan misalnya tidak setuju, bagaimana cara menyampaikan agar teman kita atau lawan bicara kita tidak tersinggung. Nah, di situ ada pertimbangan emosi yang harus diterapkan oleh komunikator dan komunikan. Nah, itulah ya etikanya. Nah, lalu menurut Giffin dan Bernes bahwa
etika komunikasi antarpersonal itu juga terdiri dari 3. Yang pertama adalah memperluas kepercayaan, ya kan, memperluas kepercayaan. Karena kan tadi menurut ahli yang lainnya jujur, terus terang, terbuka. Nah itu juga nanti ujung-ujungnya akhirnya dari keterbukaan, dari kejujuran itulah akhirnya satu orang mempercayai orang berikutnya. Komunikator mempercayai komunikan, komunikan mempercayai komunikator. Nah itu juga etikanya harus diperluas kepercayaannya. Jangan pada awal-awalnya, atau jangan kita awali dengan stereotip, kan begitu ya misalnya. Tetapi kita coba membuka itu dan mencoba memperluas kepercayaan. Nah, lalu yang kedua menurut Given and Bernes itu adalah penilaian sementara. Iya, proses komunikasi antar personal pun juga itu kan tidak setiap saat berlaku atau berlangsung dengan orang itu. Maka di situ ketika ngobrol, nah berarti di situ ada timbul kepercayaan antara komunikator dengan komunikan dengan komunikator yang bersifat sementara, gitu ya. Lalu dari situ yang ketiganya adalah diberikan dan diperoleh. Jadi take and give. Komunikator memberikan informasi, diterima oleh komunikan. Komunikan menerima dan komunikator pun juga memberi di situ. Dan terjadilah suatu komunikasi yang two-way communication di situ. Karena sudah terjadi antara diberikan dan diperoleh, gitu ya. Nah itu etika komunikasi antar personal menurut 3 ahli. Nanti apakah ada yang lain? Ada, banyak, silakan saja. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri nanti pendapatnya siapa, gitu ya, silakan saja. Ya, demikian tadi rekan-rekan sekalian materi tentang etika komunikasi antarpersonal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pengayaan ilmu bagi kalian, dan tentu saja jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.